Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang kalau tuhon itu benar-benar terjadi, yang diawali sebelumnya dari dua hal yang kuat sekali nanti akan terjadi, yaitu salah satunya adalah bunuh-bunuhan antar kaum pada saat bulan Dzulhijjah. Itu berarti insya Allah pada saat bulan haji. Kemudian yang kedua adalah gempa di Mekah. Itu tanda-tanda. Itu tanda, ya, sebelum terjadinya Tuhan itu tanda-tandanya insya Allah itu. Cuma mana yang duluan wallahu a'lam, ya, nggak tahu ya. Cuma itu tanda yang kuat sekali itu. Kemudian tanda-tanda yang sebenarnya sudah kuat tapi tidak sekuat dua tanda itu, yaitu air di danau di Tiberias. Iya, dan danau Tiberias itu udah mengering. Kemudian kurma di daerah itu juga sudah tidak berbuah lagi, seperti itu. Sudah banyak hal lah yang di daerah Arab yang panas sudah mulai turun salju dan sebagainya, itu sudah, itu mendukung, ya, itu mendukung. Kemudian nanti pada saat duhon itu akan dihilangkan sebagian air, sepertiga hewan ternak, sepertiga tanaman. Itu memang benar karena memang panasnya bumi. Kemudian bagaimana cara mensikapi, karena pada saat tersebut itu listrik itu sudah tidak mampu digunakan karena asteroid itu insya Allah berhubungan dengan medan magnet yang kuat sekali, sehingga turbin itu tidak akan bisa jalan, besi ketemu besi itu nempel, jadi nggak bisa digerakkan. Dan itu semua yang berbau mekanik atau listrik itu tidak berfungsi, ya. Nah, bagaimana cara makan? Cara makan ya logika aja normal, ya, makan ada nasi, kemudian dimasak, dimakan, ada lauk, nah, makan pakai lauk, kalau nggak ada nasi pakai garam. Kalau pada waktu itu garamnya udah nggak bisa, ya ke air laut. Nggak taunya kita itu ada di gunung, ya nggak bisa, kan gitu ya. Logika aja lah ya. Caranya bagaimana? Ya coba kalau memang sudah deket-deket, ya punyalah lahan, kan gitu ya. Punyalah lahan yang bisa diairi, siapkan bibit tanaman, pangan, kemudian siapkan hewan ternak. Tapi kalau hewan ternak itu nanti dimatikan oleh Allah Ta'ala, iya, tapi kan ya berdoa mudah-mudahan tidak dimatikan. Amin, itu amin. Kan harus ada doa iya, juga. benar. Karena itu tetap menuju untuk menjalankan ikhtiar Allah sebenarnya, ya. Jangan berputus asa dulu. Itu kan ceritanya seperti itu. Cerita seperti itu yang bagaimana bisa aja air itu dikeringkan bagi daerah yang jauh dari mata air. Seperti itu. Jadi kemudian karena airnya kurang di daerah yang jauh dari mata air, berarti hewan ternak itu jarang minum. Nah, kalau udah jarang minum, ya pasti banyak yang mati. Tanaman juga sama seperti itu, gitu. Jadi logika dari sunatullah itu. Jadi kalau memang mau makan, ya harus pakai makanan biasa. Sunatullah tetap harus kita kerjakan. Makan yang benar-benar, ya ada makanan. Jangan terus baca ini terus nggak lapar, kenyang 40 hari atau loh, jangan ngomongin itu dulu. Kerjain dulu, kan gitu ya. Kerjain dulu 40 hari tidak makan dengan seperti itu, doa seperti itu. Coba kerjain dulu. Latihan gitu ya, Pak. Iya. Latihan lah, nanti kalau 40 hari atau 41 hari itu goal, ya boleh diceritain, tapi tidak semua orang bisa nanti, ya kan. Jadi harus dibuktiin dulu. Jadi cobalah yang logis dari kenyataan itu seperti itu. Jadi kalau memang dari doa itu bisa menghilangkan lapar dan dahaga, kenyang terus, enak, malah seperti orang yang tidur di kasur busa yang harganya 250 juta mamanya, ya saya kan nggak tahu, jadi kayaknya enak gitu, ya terserah. Seperti itu ya jangan, karena itu
Buktiin dulu. Kalau saya gitu, buktiin dulu, jangan ngomong dulu deh gitu. Buktiin dulu. Kalau kamu sudah buktiin, beberapa orang dari mamanya 25 orang itu sudah buktiin dan benar-benar berhasil, ya boleh silahkan. Terus kalau bayi itu kan belum bisa menghafal. Lah ya itu makanya orang dewasa itu buktiin dulu. Nanti kalau udah terbukti 40 hari, anak SMP. Setelah anak SMP, baru nanti anak yang TK. Gitu, buktiin dulu. Latihan menghadapi dukhon Iya, dengan membaca. Itu ya, buktiin dulu. Jangan asal ngomong. Kalau asal ngomong, malu nanti kita itu kalau nggak terbukti. Sudah nggak terbukti, malu di hadapan orang, dosa lagi di hadapan Allah. Lah kan resiko itu nanti di akhirat. Katanya kita mau masuk surga, tetapi tidak diperhitungkan. Gimana kalau kita ngomong itu nggak taunya malah menipu. Seperti itu. Kalau mamanya si Nabi ini itu pernah berdoa itulah, karena memang itu kan Nabi, tidak sama dengan kita. Kalau Nabi Orang itu dipilih. orang yang dipilih Allah Ta'ala, dan Nabi itu hidupnya itu sudah diatur oleh Allah Ta'ala seperti itu. Jadi ujiannya juga dahsyat. Ujiannya juga dahsyat, nggak cuma Lapar aja, lapar doang, enggak. Ini yang Pak Tung tanyakan, ini biasanya orang awam yang keterbatasan kemampuan dalam hal ekonomi nih Ustaz. Kalau Ustaz tadi bilang, ya belilah lahan, punyalah lahan, itu mungkin bagi orang yang berkemampuan. Nah, bagi rakyat jelata nih, kemana harus cari solusi kalau duhon datang itu seperti apa Ustaz? Lah kok nyari solusi duhon Ya datang? misalnya ke tempat orang yang punya lahan, minta-minta atau daftar atau gimana gitu. Lah ya itu tadi saya juga cerita atau Jiji. Lah kok nyari kok setelah duhon datang itu mau naik apa? Iya ya. Haji J ya. Itu mamanya pas di Jakarta nih. Istri itu lagi di Dieng. Malam hari duhon mamanya. Itu mau ketemu di mana? Saya cuma tanya itu mau ketemu di mana? Nah, duhon itu kan kita nggak tahu kapan datangnya. Lah iya. Lah itu yang baru itu aja udah, oh iya nggak bisa ya. Lah apalagi orang yang butuh makanan. Nah kalau orang butuh makanan, ya mulai sekarang kan sudah harus disetting sebenarnya. Dia mau kemana? Kalau orang itu hanya mengandalkan ego pribadinya masing-masing, ya nggak bisa. Selesai dia nanti, Ji. Jadi orang harus nyari mana guru-gurunya yang secara real itu bisa memikirkan ini real, tidak keluar dari sunatullah, kan seperti itu. Nggak mengada-ada. Tidak mengada-ada. Nggak bagaimana nanti. Nggak, betul-betul disiapkan semua. Nah, jadi nggak bisa kita mengada-ada, itu nggak bisa. Pakai pikiran kita yang begitu. Karena Allah mengajarkan, Rasul juga nggak aneh-aneh kok. Makan juga makan, walaupun sedikit, iya beliau tetap makan, kan seperti itu. Kalau makan itu bisa pagi, mamanya bubur, sore atau siang atau sore itu cuma gado-gado dikit, ya udah makan. Malam enggak apa-apa. Itu hidup, alhamdulillah kan gitu. Iya, betul. Nggak perlu harus 3 kali, kata dokter 3 kali, kan dokter yang bilang. Betul juga itu. Kalau kita muslim itu makan kalau kita pas lagi lapar, kan gitu. Dan makanya juga nggak perlu banyak-banyak. Jadi memang untuk mempersiapkan itu sulit. Duhon itu saya cerita sulit. Tidak segampang orang bercerita. Enggak, duhon itu betul-betul sulit. Nggak bisa sendiri-sendiri ya berarti? Nggak bisa sendiri-sendiri. Menghadapi itu nggak bisa sendiri-sendiri. Sekarang gini aja, oke. Haji J, kamu Tung, Eko. Kamu pura-pura nggak kenal lah ya. Satu-satu ini temu. Kemudian kamu punya 1 hektar lahan atau berapa bau mamanya. Pak Haji J sama. Kamu sama. Yang mau ngerjain tanahmu itu siapa? Saya tanya. Lah iya. Lo gitu kok mau doa bacain surat ini terus tumbuh padi gitu, lo senteng nanti. Nggak bisa seperti itu, kita bukan nabi. Kita bukan nabi, kita bukan Maryam yang hanya cuma berdoa kepada Allah Ta'ala ditatengin beneran. Bukan, kita manusia biasa sebenarnya. Nah, itu harus mikir. Harus mikir, kamu punya lahan, sudah punya, mau 10 hektar punya. Yang mau ngerjain waktu duhon itu, traktor nggak bisa ngerjain pakai apa, cangkul nggak ada, mau apa coba? Lahan itu sudah ada.
Mau ngomong apa sekarang? Kan harus pakai ini. Oke, kamu padi ada, lahan ada, bibit padinya ada belum? Lupa, belum beli. Lah kan bubar. Terus gimana? Lah ya jangan terus gimana? Wah ini mikir ya, saya sendiri juga mikir. Jangan tanya terus gimana. Lah ya gimana Ji? Karena kan Ji Sebelumnya kita udah tahu dari Ustadz harus nabung. kira-kira besok atau lusa mau duhon gitu, Pak Ustadz? Akan udah ada ceritanya tadi, kalau ada di tanda-tandanya kan sudah jelas. Artinya disiarkan gitu atau kita lihat dari mana? Nah, itu lihat dari TV jelas. Oh, itu TV. nanti dimunculkan di TV. TV-nya mati. Betul. Oh. Setelah Tuhan mati. Tapi kalau itu saja sudah pada turun. Oh, iya kan. Iya, tanda-tandanya udah ada. Terus nyari orang untuk apa tadi nanam-nanam itu di mana nyarinya tuh Pak Ustadz? Di sini. Kan orang juga lagi lemah lunglai juga karena ada kena Ini jangan pas saat duhon. Jadi sebenarnya harus di situ ada seseorang yang betul-betul bisa memimpin, bisa memandu, bisa mengarahkan, bisa memang benar-benar berani berperang. Di situ titik-titik itu harus ada. Siapa orangnya wallahu a'lam. Siapa yang saat ini kelihatan seperti singa boleh, galak namanya. Kan besok Tuhan kan perang sama Dajjal, anak buah Dajjal. Silahkan cari yang galak. Yang galak juga butuh makan. Kan gitu. Ada kelemahannya berarti. Iya, itu. Makanan, iya. Galak teriak baru 15 menit lapar ya kan. Jadi enggak. Berarti malahan mungkin dari sekarang yang kita mesti atur itu pola makan dan jenis bahan makanan yang nanti bisa hidup pada saat duhon, kira-kira gitu ya Pak Ustadz? Bisa. Kalau kamu umpamanya kamu nggak doyan ikan darat, Kornet Pak Ustadz juga. Ikan sungai. saya nggak pernah mau nawarin kamu begitu. Kamu hidup aja di hutan sana. Kan kornet di kaleng itu kan bisa sampai 1,5 tahun. Ya terserah, kalau itu uangmu sendiri ya terserah. Sekarang jangan bikin kornet. Kamu itu ngomong kornet itu memang yang di mana itu, di pabrik, di Indomaret, di Alfamaret itu nggak dijarak sama orang. Jadi gini, kamu sukanya ikan laut. Ikan laut. Oke, jawab iya, bener apa enggak? Ya. Oke. Berarti kalau ikan laut besok kamu harus mancing, harus punya jala. Sendiri Pak Ustadz? Lah nggak tahu kamu mau sama siapa? Nggak bisa. Kamu mancing di laut itu ada musim-musim ikan dan musim ikan itu musiman. Pasti ya. Pertanyaannya, kamu naik kapalmu itu pakai apa? Itu oke lah, itu bisa ke laut. Kan ada musiman. Iya. Musim ikan dan musim tidak ikan. Nah, kamu harus belajar musim ikan dan tidak ikan mulai sekarang itu harus belajar. Lihat ke laut. Ngelihat ke laut, lihat bintang, lihat ini. Sampai sekarang alat-alat itu harus kamu pelajari kalau kamu mau ikan laut. Nah, cuma bedanya kalau kamu makan ikan laut, kamu mau nanam bahan makanan pokok itu di mana kalau di laut? Berarti harus sudah mulai dicoret, sudah ada list itu yang itu harus jangan terus yuk kita doa laut sama ini dideketin biar nanti kerja di laut gampang, nanam gampang. Pakai inilah. Jangan asal ngomong kan gitu. Makan ayam Pak Ustadz? Hah? Daging ayam. Lu nggak apa-apa kalau kamu hidup itu jaraknya 20 kilo kosong, 20 kilo kosong, 20 kilo kosong. Lah kalau kamu itu tetanggamu itu nggak punya makanan, emang ayammu nggak dikejar-kejar. Pakailah ini. Itu baru nanti ayam dan sebagainya. Nah, kalau ini sudah kumpul, orang ada yang bertanggung jawab, ada yang mengatur, ada. Ini kan semuanya kan nyaman. Direncanakan, harus matang-matang menurut kita, karena itu nanti yang berhak untuk menjadikan berhasil tidaknya kan Allah ya. Itu harus direncanakan matang. Dan itu banyak orang yang Islam yang tidak paham. Banyak yang tidak paham. Termasuk alat-alat kerja untuk transportasi di daerah itu kan juga mesti dari saat ini sudah mulai dirancang gitu Pak. Iya, makanya besok kalau udah deket-deket ya beli kuda lah. Memang harus mulai sekarang harus belajar seperti itu, tidak gegabah. Ya, ini udah mendekati. Oh gitu Pak Ustadz. Insya Allah lah.
kurang lebihnya begitu. Apalagi ini persiapan mau duhon ya kurang lebihnya lah ya. Nanti juga pada saat duhon jangan nanam dulu karena hawa panas, belum bisa. Jadi istilahnya di dalam hadis ceritakan bahwa pada saat duhon itu 1 tahun itu harus punya bahan makanan itu yang insya Allah dalam waktu kurang lebih 1 tahun itu memang nggak bisa tandur, nggak bisa tanam, nggak bisa apa namanya, nggak bisa bercocok tanam. Apalagi kalau yang padi itu kan rentan kalau kena panas mati, apalagi kalau airnya nggak ada kan ya. Jadi harus ada persediaan logistik selama 1 tahun. Ya selama 1 tahun nggak taunya panasnya mundur kan ya mati akhirnya. Ya kok gimana? Makanya badanmu jangan gede-gede itu, makannya banyak itu kalau badan gede itu. Berarti banyak yang harus disiapkan ya, saat lumbung-lumbung seperti begitu. Iya emang harus lumbung, gudang dan sebagainya. Besok traktor nggak ada, harus pakai apa? Ya pakai garu, pakai Cangkul tetap. cangkul ya kan kecil-kecil ya, garu. Ustaz, dalam menghadapi duhon ini, kan tadi kan ada berteman, cari teman yang ini karena banyak. Kalau dibilang kita mau berteman, nanti gini-gini, itu ramalan, udah jadinya. Iya, nggak percaya gitu kan. Jadi saya harus apa nih selain mencari teman yang kepemikiran gitu untuk menghadapi duhon dan lain-lain, saya harus gimana tuh, Ustaz? Kalau teman sudah seperti itu cukup untuk bermuamalah biasa aja, berteman biasa saja. Nggak usah digembar-gemborkan, biarkan saja ya, cari teman yang betul-betul bisa meluruskan tauhid dulu, karena untuk tauhid itu tidak gampang sebenarnya. Jadi dari situ nanti Allah membentuk orang yang tauhidnya kuat akan terbentuk menjadi satu titik atau beberapa titik memang seperti itu, sehingga orang itu nanti pada saat Tuhan bisa makan. Seperti itu. Kalau besok itu mau jadi anak buahnya Dajjal nggak perlu makan. Oh gitu, Ustaz? Enggak lah. Dia dapat makan dari Dajjal itu ya? Dikasih ya? Itu kan sebenarnya seperti orang kesurupan. Orang kesurupan kan nggak butuh makan. Jadi tubuhnya dia itu mau kurus kayak mau ini nggak peduli. Yang penting ilmunya tinggi. Kalau Dajjal kan ilmunya tinggi-tinggi. Jadi ya nggak butuh makan. Jadi kalau kita masih manusia biasa ya masih butuh makan. Insya Allah seperti itu. Yang jelas tauhid dikuatkan agar nanti Allah yang mengatur kita bertemu dengan orang-orang yang baik, yang berusaha untuk lurus di jalan Allah Ta'ala. Ustaz, ini kan jadi galau nih, supaya semangat. Jadi gimana nih, Ustaz? Jadi intinya susah memang. Jadi saya sendiri kalau ditanya seperti itu juga saya akan berpikir puluhan kali untuk apa namanya? Untuk merencanakan itu bisa lolos, survive nanti. Iya lolos di screeningnya Allah kan gitu ya. Jadi nggak segampang bicara itu, nggak gampang, nggak seperti itu. Jadi kayak lahannya bagaimana, tempatnya bagaimana, kemudian nanti tempat itu harus bagaimana, kemudian siapa yang mau ngerjain lahan. Kan umpamanya kita orang kota nggak pernah garu, nggak pernah ngeluku, nggak pernah macul. Itu suruh macul ya boyoan lah, macem-macem. Baru macul 3 hari meriang 2 minggu lah, ya nggak selesai-selesai. Ya kayak gitu itu kan susah. Jadi kalau saya malah betul-betul serius. Orang-orang yang serius jangan leta-lete. Kalau saya bilang leta-lete itu memang nggak boleh. Semuanya meriang ya paling 2 minggu itu meriang semua nanti. Karena apa? Penyesuaian. Karena nggak pernah jadi dipernah-pernahkan. Seperti itu. Terus waktu itu nanti jam tangan itu kan juga ikut mati kira-kira. Terus nanti taunya waktu misalnya yang biasanya mau sholat subuh tuh pakai beker, nanti kan nggak ada beker. Maksudnya bangunnya gitu. Bangun yang bangunin itu waktu sholat maghrib itu kan gelap itu Pak Ustadz. Nanti gimana itu
bisanya apa sholatnya di jamak-jamak terus gitu, bagaimana itu ya? Kita coba pakai jamnya matahari dulu. Matahari ketutup awan, Ustaz. Iya sih, tapi kita coba aja. Kan kita nggak ngerti. Kalaupun ada malaikat kalau mau turun ya silakan. Ini sudah maghrib kan gitu. Tapi kan kita kan mohon kepada Allah Ta'ala karena nggak tahu waktu nih kan gitu. Jadi kan darurat itu kan agak kesulitan. Tetapi ya kalau memang, nah itu termasuk itu sendiri juga harus dipikirin gimana caranya. Paling tidak nomor satu yang agak real jam matahari. Intinya seperti itu. Jadi untuk harus berpikir. Sekarang harus berpikir. Nggak usah terlalu takut ya enggak. Ya karena ini kan udah ketentuan Allah ya. Jadi nggak usah terlalu takut, tetapi juga harus disiapkan. Seperti itu harus disiapkan. Nggak bisa, nggak boleh menggampangkan. Jangan mengembangkan. Kalau memang sekarang belum, ya nggak apa-apa. Karena ada salah satu ustaz juga bilang, oh ini umur saya kayaknya belum sampai Tuhan, saya sudah mati. Ya mati beneran dia. Oh iya. Ada, kalau nggak perlu ngomong. Tapi saya tahu, saya pernah dengar ceramahnya dia. Saya kayaknya ini belum Tuhan, saya sudah mati. Mati beneran dia. Kayak sesumbar gitu ya. Ya itu kayak mendoakan sendiri. Jadi Tuhan itu miliknya Allah, dia tantang, itu nggak boleh. Seperti itu nggak boleh. Jadi ya akhirnya terkena sendiri, walaupun beliau pendakwah. Nah, Allah itu nggak lihat pendakwah kok. Allah itu hanya yang dilihat itu nurut. Keimanannya. Insya Allah seperti itu kurang lebihnya, wallahu a'lam.